Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, pada video kali ini saya akan membahas mengenai organ yang ada pada sebuah badan hukum perseroan terbatas. Jangan lupa tonton sampai habis ya. Semoga kita nanti bisa paham tentang apa saja organ yang ada pada sebuah PT tersebut, teman-teman semuanya. Sebelumnya, kita sampaikan dahulu bahwa perseroan terbatas itu mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab dalam video ini. Pertama adalah, apa saja yang menjadi organ dari sebuah perseroan terbatas? Yang kedua, berapakah modal yang harus dimiliki untuk mendirikan sebuah perseroan terbatas? Dan yang ketiga adalah, apa itu perseroan terbatas? Dan yang keempat, berapa minimal orang untuk mendirikan sebuah perseroan terbatas? Saya akan menjawabnya secara acak ya teman-teman. Pertama, saya balik dari apa itu perseroan terbatas. Jika kita berdasarkan pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang. Jadi, jika mendasarkan pada pengertian ini, akan kelihatan bahwa yang namanya PT itu adalah sebuah badan hukum, teman-teman semuanya. Timbul pertanyaan kedua, berapakah orang untuk dapat mendirikan sebuah PT? Jumlah minimalnya berapa? Maka jawabannya adalah 2. Kenapa 2? Karena kembali lagi kepada pengertian yang sudah kita dengarkan tadi, yaitu badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian. Kita paham semua bahwa yang namanya persekutuan itu atau perjanjian itu tentu saja didirikan atau dikerjakan oleh minimal 2 pihak atau 2 orang. Dalam hal ini teman-teman semuanya memaknai pengertian orang tidak hanya orang perorangan, tetapi juga orang dalam pengertian badan hukum. Jadi teman-teman semuanya, badan usaha ya, umpamanya PT dan PT yang lainnya, apakah mereka bisa membuat sebuah PT baru? Bisa. Kenapa? Karena PT merupakan orang dalam pengertian hukum, teman-teman semuanya. Pertanyaan ketiga adalah, berapakah minimal modal yang dimiliki atau harus disediakan untuk mendirikan sebuah perseroan terbatas? Kembali lagi saya katakan, kalau di dalam Undang-Undang 40 tahun 2007 pasal 1 angka 1, dia hanya mengatakan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Maka di dalam PT itu terdapat istilah namanya modal dasar. Nah, modal dasar ini saya maknai adalah, kalau kita ingin mendirikan sebuah perusahaan, berapa sih kita ingin nilai perusahaan tersebut, dinilainya berapa gitu ya. Maka modal dasar itu adalah modal yang disepakati oleh para pihak menjadi nilai utuh dari perusahaan tersebut. Nah, mengenai berapa besaran modal dasar tersebut, teman-teman semuanya, jika teman-teman nanti melihat dalam Undang-Undang 40 2007, memang di situ disebutkan jumlah minimalnya adalah 50 juta. Namun pasal tersebut teman-teman semuanya sudah tidak berlaku lagi, karena sekarang dikatakan bahwa yang namanya modal dasar itu dikembalikan kepada kesepakatan para pihak, karena mendasarkan pada azas kebebasan berkontrak. Maka tidak pantaslah jika jumlah modal dasar itu teman-teman semuanya dipaksakan atau dipastikan dalam jumlah tertentu. Yang menjadi ukurannya adalah nanti pada saat seseorang itu ingin mengikuti contohnya sebuah tender, sementara modal dasarnya kecil, maka dengan sendirinya dia tidak bisa mengikuti yang namanya tender tersebut, teman-teman semuanya. Pertanyaan terakhir adalah begini, apa saja organ yang ada pada sebuah PT? Atau struktur apa saja begitu teman-teman semuanya? Nah, kalau kita lihat dalam pasal 1 angka 2, teman-teman semuanya, dikatakan organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham,
direksi, dan dewan komisaris. Sehingga teman-teman semuanya ada 3 dia. Mari kita lihat satu persatu. Pertama adalah orang yang sehari-hari diberi kesempatan untuk mengelola perusahaan tersebut. Maka itu dikenal dengan istilah direksi. Ya, orangnya direktur, teman-teman semuanya. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Ingat teman-teman semuanya, kalau kita ingin mendirikan sebuah PT, acuan utamanya adalah anggaran dasar dalam sebuah PT tersebut. Sehingga yang menjadi rules, yang menjadi pagar, yang menjadi acuan, yang menjadi jalan itu, teman-teman semuanya, seorang direksi itu atau direktur itu, dia hanya cukup mendasarkan pada apa yang tercantum dalam sebuah anggaran dasar. Saya ulangi, dia punya kewenangan, tapi dia juga harus bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan itu demi kepentingan perseroan tersebut, teman-teman semuanya. Yang kedua adalah ada yang namanya dewan komisaris. Ya, dewan komisaris ini adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Ketika seorang direktur sebagai posisi direksi, teman-teman semuanya, menjalankan kewenangannya untuk mengawal aktivitas sebuah perseroan tersebut, maka dia tidak bisa seenaknya, tidak bisa sesukanya. Dia harus mendasarkan pada anggaran dasar perseroan. Persoalannya adalah siapa yang mengawasi, atau ketika langkah tersebut dianggap kurang pas, siapa yang memberikan nasihat baik secara umum maupun secara khusus. Itulah tugasnya seorang komisaris, teman-teman semuanya. Maka tadi di awal saya katakan, jika ada 2 orang ingin mendirikan PT, teman-teman semuanya, pertanyaannya, si A punya uang 2 miliar, si B punya uang 200 juta, lalu siapa yang menjadi direktur? Siapa yang menjadi komisaris? Jawabannya adalah bukan mendasarkan pada jumlah modal yang dimiliki, tetapi adalah pada kesepakatan para pihak. Yang punya 2 miliar bilang, sudah, kamu yang 200 juta, kamu aja jadi direktur. Ya. Lalu Bapak jadi apa? Saya tidak usah jadi apa-apa, saya cukup menjadi pemegang saham biasa, nanti kita tunjuk seseorang lagi untuk menjadi komisaris atau pengawas kinerjamu. Sehingga nanti jika ada langkah yang tidak pas, kamu harus mendengarkan atau minimal memperhatikan apa yang diarahkan teman-teman semua. Nah, yang terakhir adalah RUPS. RUPS ini menjawab pertanyaan tadi. Bagaimana ketika si A punya 2 miliar, si B punya 200 juta, tiba-tiba yang 2 miliar bilang, kamu tidak usah khawatir, saya tidak ingin jadi direktur, kamu yang jadi direktur, bahkan yang mengawasi kamu bukan saya, tetapi orang lain yang kita tunjuk, teman-teman semuanya. Nah, dalam kondisi tersebut, bagaimana cover, bagaimana melindungi kepentingan yang punya uang besar sekali tadi, tetapi malah tidak menjadi direktur atau komisaris. Maka dia dapat memberikan pendapatnya, dia dapat menjalankan kepentingannya dalam sebuah yang namanya RUPS. Apa itu? Organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang atau anggaran dasar. Nah, nanti mengenai apa saja kewenangan RUPS saya akan bahas pada video-video berikutnya, teman-teman semuanya. Walaupun mungkin nanti tidak langsung pada video yang sesudah ini ya. Kami akan lihat juga nanti kebutuhan-kebutuhan yang ada bagi penonton-penonton channel ini. Nah, teman-teman semuanya, itulah beberapa hal yang sudah saya bahas. Nah, tolong beri kami dukungan, subscribe, like, dan berikan kami komentar. Sekaligus juga nanti di dalam komentar tersebut teman-teman bisa memberikan pertanyaan yang kami akan jawab dalam video-video yang berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.